Oke, welcome to Caca Bimbel. Di sini aku akan menepati janjiku ya, yaitu membahas tentang soal atau kasus foreign currency. Nah, di sebelah sini, di sebelah kirinya ada soal yang saya buat ya. Ini kita baca dulu ya. PT ABC adalah perusahaan yang menjual barang-barang impor yang berdomisili di Indonesia. Berikut adalah transaksi ekspor atau impor PT ABC selama 2018. Tanggal 1 Februari 2018, PT ABC menjual kepada PT BCA di Cina sebanyak 1 juta RMB dan akan dibayar pada Juni 2018. Tanggal 7 April 2018, PT ABC membeli dari PT CBA di Jepang sebesar 500.000 yen dan akan dilunasi pada 1 Agustus 2018 dan melakukan forward kontrak. Tanggal 8 November 2018, PT ABC menjual 30 unit barang impor kepada PT BAC di Malaysia dengan harga MYR 360.000 dan akan dilunasi pada 5 Januari 2019 melakukan forward kontrak. Nah, di bawah sini ada spot rate dan forward rate untuk yang rate di atas ya, yaitu yang ada di Cina, Jepang, Malaysia. Lalu 1 Februari 2018, 7 April, 10 Juni, 1 Agustus, 8 November, pokoknya yang diperlukan lah ya. Oke. Lanjut aja, kita langsung ke materinya ya. Di sini saya sengaja buatnya cuma 3. Bukan 3 sih sebenarnya. Ada 6 ya. Bukan 6 juga, 7 maksudnya. Ada 7 tanggal yang menurut saya ya itu yang penting aja gitu kan. Nanti nextnya aku akan kasih yang lebih sulit lagi mungkin ya. Maksudnya tuh bukan lebih sulit kayak gimana, soalnya lebih bervariasi lah daripada yang di sini gitu kan. Nah, semoga aja ini gak lama sih videonya ya. Makanya saya sengaja untuk pisahin karena takutnya terlalu lama kalian bosan gitu. Nah, ini udah saya tebel-tebelin aja yang tanggal-tanggalnya ya. Ini kita lanjut ke jurnalnya. Oke, kita lanjut ya ke jurnalnya. Kita pertama tulis tanggalnya dulu, 1 Februari 2018. Di sini PT ABC menjual kepada PT BCA di Cina sebanyak 1 juta RMB dan akan dibayar pada tanggal 10 Juni 2018. Berarti saat kita menjual, kita mendapatkan sales ya, pendapatan ya. Berarti salesnya kita taruh di kredit. Lalu kita menambah apa lagi? Accounts receivable, oke? Kita anggapnya kalau misalkan di sini tuh kita bertransaksi dengan hutang piutang ya, bukan cash ya. Kalau misalkan cash itu langsung aja, nggak usah di kayak giniin gitu, nggak usah pakai spot rate atau forward kontrak gitu. Nah, untuk yang 1 Februari ini tidak ada tulisan melakukan forward kontrak, maka berarti kita hanya memakai spot rate-nya saja. Kalau misalkan melakukan forward kontrak, maka kita menggunakan juga spot rate dan forward rate. Cuman kalau misalkan tidak melakukan forward kontrak, maka kita hanya menggunakan forward rate-nya saja. Oke, biar nggak bingung kita lanjut aja ya. Nih, pertama kita tulis dulu 1 juta dikali spot rate yang di Cina pada tanggal 1 Februari 2018 itu adalah 1950. Berarti gini. Oke. Nah, kita masukin rumusnya. 1 juta dikali sama 1950. Hasilnya 1M 950 juta. Ini kita link aja. Sudah selesai. Jurnalnya cukup sampai sini aja. Gampang kan sebenarnya? Nah, dan akan dibayar pada 10 Juni 2018. Karena dia masih Juni dan sedangkan di bawahnya ini masih ada 7 April, maka kita tidak bisa melewati langsung 10 Juninya kan.
kita harus berdasarkan transaksi, oke? Lanjut 7 Aprilnya. 7 April 2018, PT ABC membeli dari CBA di Jepang 500.000 yen dan akan dilunasi pada 1 Agustus 2018 dan melakukan forward kontrak. Oke, karena dia menggunakan forward kontrak, maka kita jurnal dulu. Jurnalnya seperti biasa dulu ya, kita membahas tentang spot rate-nya dulu, kedua nanti kita bahas tentang forward-nya. Nah, untuk jurnal pembelian berarti kita mendapatkan purchase ya. Purchase atau barang pada accounts payable, oke? Benar ya. Accounts payable kita bertambah dong. Nah, hitungnya itu 500.000 yen dikali sama spot rate yang ada di Jepang. Jepang pada tanggal 7 April 2018 itu kita lihat di sini ya, 144. Berarti kita tulis 144. Oke. Kita masukin deh ke rumus. Nih. $500.000 dikali 144 sama dengan 72 juta. Ini kita link lagi. Oke, sudah jurnal spot rate-nya selesai. Kita lanjut lagi jurnal forward rate-nya. Forward rate berarti kita kemarin saya udah bahas juga ya kalau misalkan jurnal forward rate itu seperti apa. Terus kalau misalkan jurnal saat pembelian dengan menggunakan forward rate itu seperti apa, penjualan dengan forward rate itu seperti apa. Nah, ini kan kita melakukan pembelian dengan menggunakan forward rate. Maka kita jurnal FC receivable from ED. FC itu foreign currency, receivable from ED atau exchange dealer pada rupiah payable to ED. Nah, sebelum kalian masuk sini harap baca dulu atau dengerin dulu video sebelumnya ya. Linknya akan aku taruh di deskripsi video yang kemarin. Jadi kalian bisa tonton sebelum nonton pembahasan soal yang ini, oke? Ini kita pertama jurnalnya sudah FC receivable from ED pada rupiah payable from to ED. Alasannya juga ada di sana ya, kenapa FC receivable, kenapa rupiah payable, itu ada semua di sana. Jadi kalian make sure kalian dengerin dulu video yang sebelumnya baru kalian kesini, oke? Biar nggak bingung. Lanjut ya. Nah, ini karena kita membahas tentang forward rate, maka kita kalilah dengan forward rate. 500.000 yennya tetap kita pakai, tapi bedanya kita menggunakan forward rate sebesar 132 ya. Oke, 132. Nah, di sini kita taruh lagi 500.000 dikali 132. 66 juta ya. Ini kita link lagi deh. Selesai jurnalnya untuk yang 7 April 2018. Gitu kawan. Jadi kalian kalau misalnya melakukan forward kontrak, bedanya itu melakukan 2 kali jurnal dalam 1 kali transaksi. Sedangkan kalau misalkan tidak menggunakan forward kontrak, ya biasa aja gitu, jurnalnya biasa aja, accounts receivable pada sales atau purchase pada accounts payable gitu. Tapi kalau misalkan menggunakan forward kontrak, maka kalian harus menjurnal 2 kali seperti ini, oke? Tanggal 7 April selesai. Jadi kita lihat lagi di soalnya. Ini tanggal 1 Februari tadi kita sudah menyelesaikannya. Tanggal 7 April juga sudah. Lanjut ke 8 November. Tapi kalian lihat lagi nih di soal.
dan akan dibayar tanggal 10 Juni 2018. Berarti kita melakukan jurnal dulu di 10 Juni 2018, oke? Kita jurnal 10 Juni 2018. Buat jurnalnya 10 Juni 2018. Nah, alangkah baiknya kita membayarnya itu atau melakukan jurnal penyesuaian terlebih dahulu gitu. Oke? Kita jurnal penyesuaian dulu. Karena tanggal 1 Februari ini dengan 10 Juni nanti itu belum tentu kursnya sama sebesar 1950. Belum tentu sama. Jadi kita harus melakukan jurnal penyesuaian untuk mengetahui apakah kursnya itu kita mendapatkan rugi atau untung gitu loh. Oke? Oke, kita lanjut lagi ya. Kita tulis dulu sebelumnya. Di sini kita tulis sebelumnya dan sekarang. Untuk apa? Biar kita mengetahui nih, sebelumnya kita itu harusnya bayar berapa sih atau kita mendapatkan berapa sih gitu dari penjualan atau pembeliannya. Nah, ini kan tanggal 1 Februari 2018, kita tulis sebelumnya itu mana nih? Gak bisa ke bawah ya. Oke, gini aja. 1950 ya, kita tulis ya, 1950. $1.950 juta. Nah, tanggal berapa? 10 Juni 2018, kita lihat nih spot rate Cina-nya itu sebesar berapa? Yaitu 1980. Nah, sebenarnya dari spot rate ini nih, dari nominal yang di sini kita bisa tahu gitu. Dulu kalian pas lagi melakukan penjurnalan atau pembukuan, spot rate kalian hanya 1950. Tapi saat kalian melakukan penerimaan atau pelunasan dari customer kalian, itu spot rate kalian itu 1980. Jadi di sini kalian bisa mengetahui kalau misalnya kalian itu mendapatkan keuntungan. Oke? Tapi kita lihat dulu ya. Ini kita jurnal dulu deh biar nggak bingung. Di sini berarti jurnalnya 1 juta dikali sama 1980. Jadi 1980. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih. Jika kalian sebelumnya ini kan kita membicarakan tentang menjual dong. Berarti menjual itu kalian mendapatkan uang gitu kan. Mendapatkan uang, bukan membeli. Membeli itu mengeluarkan uang kan. Nah, kalau menjual itu kalian menerima uang. Sebelumnya harusnya kalian menerima uangnya sebesar 1.950 atau 1.950.000. Nah, tapi saat jatuh tempo pelunasannya, kalian mendapatkan 1.980. Kalian mendapatkan untung dong, ya kan? Jadi, kalian punya selisih 1.980 dikurang sama 1.950. Hasilnya 30 juta dan untungnya kenapa untung? Tadi yang saya jelaskan karena waktu itu kalian sebelumnya atau saat melakukan pembukuan atau saat melakukan jurnal harusnya kalian mendapatkan 1,950 M. Nah, ternyata pada saat pelunasan atau saat penerimaan pelunasan, saat customer bayar, kalian mendapatkan 1,980 M. Jadi, ada selisih 30 juta dan itu membuat kalian untung kan? Dapat keuntungan karena yang harusnya kalian dapat 1.950 tapi kalian ternyata dapatnya 1.980, ya kan? Berarti kalian untung dong. Nah, berarti ditulislah transaction gain. Gain itu ada di
kredit ya, saldo normalnya transaction gain. Tulis dulu transaction gain pada accounts receivable. Kenapa sih pada accounts receivable? Kan piutangnya bertambah jadinya. Oke, yang seharusnya piutangnya hanya 1950, tapi karena kursnya naik jadi 1980, berarti piutangnya juga bertambah dong. Piutang customer kalian juga bertambah. Senilai berapa? Bukan senilai 1980 ya, tapi senilai 30 juta. Oke, senilai 30 juta. Agar balance loh. Biar balance, biar nggak ada selisihnya ya. Saya harap kalian ngerti. Kalau misalkan ini kalian ulang-ulang aja ya. Kalau misalkan kecepatan, karena takutnya ini bakalan lama. Ini aja udah 15 menit. Oke, ini saya itemin aja, tebelin. Nah, jurnalnya seperti ini. Berarti accounts receivable pada transaction gain. Oke. Jurnalnya belum selesai, karena ini melakukan pelunasan berarti ada cash dong yang bertambah kan. Dan accounts receivable-nya berkurang. Jadi kita tulis accounts receivable di sini. Sebesar berapa? Bukan sebesar 1950 ya. Bukan loh. Jadi 1980. Kenapa? Karena kan sekarang kan kursnya beda, ya kan? Atau kalian bisa lihat aja di sini nih. Sekarang ini gunanya ini sih sebenarnya itu ya, biar kalian mengerti atau mudah untuk menerka ini. Untuk ini apa sih, untuk jadinya berapa sih gitu. Jadinya lebih cepat. Atau bisa cara gampangnya kalian tambah-tambahin aja accounts receivable yang 1950 ditambah sama 30 juta. Oke? Hasilnya sama 1980. Ini di link aja. Oke, lanjut. Jurnalnya selesai sampai sini untuk yang 10 Juni 2018. Oke. Lanjut lagi tanggal 8 November. Sebelumnya masih ada nih. Dan akan dilunasi untuk yang 7 April ya. 7 April di Jepang sebesar 500.000 dan akan dilunasi pada tanggal 1 Agustus 2018. Oke. Berarti kita tulis dulu yang 1 Agustusnya. 1 Agustus 2018 kita jurnal. Ini melakukan forward kontrak ya. Sama seperti yang ini, kita bandingin dulu, kita buat dulu jurnal penyesuaiannya untuk menentukan rate-nya berapa gitu. Kursnya pasti beda dong ya kan. Nah, kita buat dulu sebelumnya. Kita tulis sebelum dan sesudah. Sudah selesai. Terus habis itu sebelumnya di tanggal 7 April itu 72 juta. Kita lihat yang ini ya. Kita melakukan forward yang spot rate dulu 72 juta. Oke. Masukin 72 jutanya. Nah, setelah itu kita lihat deh di sini. Ini kan Jepang ya. Oh, ini sorry kebanyakan ya. Tadi berapa? 1324 ya. Oh, 144 ya. Ini salah ya. 144. Ini kepencet. Oke. Berarti kita lihat di 1 Agustus 2018 yang Jepang spot rate-nya itu adalah 133. Dari sini kita bisa lihat juga. Nih, kan membeli ya. Kita membeli. Oke, di sini posisinya kita PT ABC membeli dari PT CBA. Jadi, saat tanggal 7 April 2018, spot rate-nya kita harus bayarnya itu 144. Namun, pada saat mau melunasi hutang kita, tanggal 1 Agustus 2018, spot rate kita sebesar 133. Berarti kita bisa dikatakan rugi. Oke.
rugi ya, karena yang awalnya 144 nih kita harusnya membayar 144, tapi sorry, penjelasannya salah. Gini. Jadi yang seharusnya kita membayar, kan jurnalnya itu kan purchase pada accounts payable, harusnya kita membayar 72 juta 144 ya. Tapi kita hanya membayar 133. Berarti kita untung dong, ya kan? Di sini kita posisinya untung ya, harusnya 144 jadinya 133, oke? Di sini kita lihat berapa, 500.000 yen. 500.000. Oh, salah. Ini tadi 133 ya. Nah, di sini 500.000 yen dikali sama 133. Hasilnya adalah 66.500.000. Jadi yang seharusnya kita membayarnya 72 juta. Nah, sekarang kita hanya membayar 66.500.000. Ada selisih kan? Kita cari selisihnya. 72 juta dikurang 66,5 yaitu adalah berapa? Kok nggak mau? Gini deh, saya hopeless ya menggunakan ini, agak error nih soalnya. Ini saya menggunakan kalkulator ya. 72 juta dikurang sama 66.500. Hasilnya adalah 5.500.000. Nah, jadi yang seharusnya kita membayarnya itu adalah sebesar 60 juta, membayarnya itu sebesar 72 juta, dikarenakan sesudahnya itu adalah 66.500.000, maka kita mendapatkan gain ya. Kenapa yang tadi saya bilang ini untung? Kenapa sih untung gitu kan? Karena pertama kan kalian membayar 72 juta nih awalnya harusnya. Tapi ternyata pas lagi kalian mau bayar, pas lagi kalian hitung lagi, loh kok membayar kursnya turun gitu. Jadinya kalian cukup membayar 66.500.000. Jadi kalian mendapatkan gain. Jurnalnya gimana? Transaction gain. Gain ada di sebelah kredit. Oke? Ingat ya. Gain ada di sebelah kredit. Transaction gain pada accounts payable. Accounts payable berkurang ya, sebesar 5.500.000. Ini kita link lagi 5.500.000. Ini kenapa ya? Kok suka gini jadinya? Yaudah ini kita tulis ya, nggak boleh males berarti. Nah, sudah jurnalnya tapi belum selesai ya. Jurnal penyesuaiannya belum selesai. Karena kita kan untuk di forward kontrak ini kan kita punya 2 jurnal kan. Pertama purchase pada accounts payable, yang kedua FC receivable pada rupiah payable. Jadi kita menjurnal lagi yang ini penyesuaiannya untuk menggunakan forward kontrak. Oke. Kita lanjut di sini sebelum dan sesudah juga ya. Sebelumnya berapa?
66 juta. Nah, sesudahnya kita lihat di sini. Oke, kita lanjut. Karena kita melakukan pelunasan, di sini kita melakukan pelunasan, maka kita bandinginnya dengan spot rate yang di atas ini. Jika kita melakukan pelunasan, sekali lagi ya, jika kita melakukan pelunasan atau melakukan pembayaran atau mendapatkan pembayaran lah dari customer gitu ya, kita menggunakan atau membandingkannya dengan spot rate ya. Kita tulis dulu. Nanti yang selanjutnya di 8 November beda lagi, oke? Jadi sabar dulu. Ini kita tulis dulu 500.000. 500.000 kita bandingin dengan spot rate-nya. Jepang tanggal berapa? 1 Agustus sebesar 133 ya. Kali 133. Nah, 66.500.000. Berarti di sini anggapannya gini. Anggapannya saat kalian awalnya itu harusnya mendapatkan mengeluarkan rupiah payable atau mengeluarkan rupiah itu sebesar 66 juta. Cuman saat kalian melakukan penyesuaian, ternyata kalian mendapat 66.500.000. Jadi kalian bisa dibilang untung dong, ya kan? Karena awalnya kalian tuh mendapatkan 66 juta. Tapi ternyata pas lagi melakukan pelunasan, kalian mendapatnya 66.500.000, maka kalian untung 500.000. Oke? Di sini untung. Paham nggak? Kita ulang ya. Kita ulang dari yang di sini aja. Nih. Nah, kita ulang yang di 1 Agustusnya aja ya. Di tanggal 1 Agustus kan kita melakukan menerima pelunasan kan. Menerima pelunasan. Membeli ya. Membeli berarti melakukan pelunasan, bener kan? Melakukan pelunasan kepada supplier, melakukan forward kontrak. Jadi di sini aja kita melakukan 2 jurnal, yaitu purchase pada accounts payable sama FC receivable pada rupiah payable. Jadi di sini saat melakukan pelunasan kalian juga harus menjurnal 2 kali, yaitu accounts payable sama FC receivable-nya. Oke. Nah, purchase accounts payable-nya itu kalian dapatnya dari sini. Kalian bandingkan accounts payable-nya yang sebelum 72 juta itu, kalian dapat dari sini ya, 72 juta. Kalian kali atau kalian kurang dengan yang sesudahnya, spot rate. Nih, di atas ini kan purchase accounts payable ini kalian menggunakan spot rate nih. Yang 144 ini kan kalian menggunakan spot rate yang ada di sini ya. Jepang ya. Nih. 144 nih. Buat yang si Jepang, Nah, pas lagi di sini, di bawah sini, saat kalian melakukan jurnal penyesuaian, kalian juga harus menggunakan spot rate. Oke? Spot rate-nya itu di tanggal 1 Agustus. 1 Agustus 2018, spot rate Jepang adalah 133. Nih, 133. Jadi kalian tulis di sini 133. Oke. Setelah itu kalian selisihkan. 72 juta dikurang 66,5. Hasilnya berapa? 5.500.000. Kenapa bisa dibilang untung? Kalian lihat. Sebelumnya kalian harus membayar accounts payable-nya itu sebesar 72 juta. Namun, saat kalian mau melakukan pelunasan, kalian ternyata hanya membayar 66.500.000.
Jadi kalian untung dong, untung 5.500.000. Maka kalian tulislah di situ untung. Lalu jurnalnya adalah accounts payable pada transaction gain. Karena kalian untung kan di sini. Kalian untung, maka kalian mendapatkan transaction gain. Oke, transaction gainnya di kredit sebesar 5.500.000. Accounts payable-nya berkurang karena yang harusnya 72 juta jadi 66.500.000. Oke, lanjut lagi. Karena yang accounts payable-nya kita sudah selesai menjurnal ya, atau jurnal penyesuaiannya udah selesai, kita lihat lagi di sini ada FC receivable pada rupiah payable. Oke. Ini kita tulis lagi, sebelumnya itu 66 juta. Nih, kita tulis 66 juta sebelum. Nah, karena melakukan pelunasan, karena melakukan pelunasan, kita bandingkan dengan spot rate yang ada di tahun itu tersebut. Walaupun nih, di tanggal 7 April ini, kita menggunakan forward rate kan, ya. Di sini kita melakukan forward rate, menghitung dengan forward rate, namun saat pelunasan kalian harus membandingkannya dengan spot rate. Oke, spot rate yang berlaku. Bukan forward rate lagi, oke? Saat kapan sih kita menggunakan forward rate gitu? Nanti ada contoh soalnya, oke? Ini kita selesaikan dulu. Nah, sebelumnya kenapa bisa untung sih ini? Pasti pertanyaannya seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi di sini. FC receivable from ED, atau gampangnya deh, rupiah payable to ED. Jadi kalian punya hutang harusnya itu sebesar 66 juta nih. 66 juta kepada exchange dealer. Harusnya kalian mempunyai hutang kepada exchange dealer itu 66 juta. Namun saat pelunasan, gini. Pada saat di sini kalian itu harusnya membayar 66 juta. Nah, harusnya kalian membayar 66 juta ya. Salah, bukan membayar. Sorry. Harusnya kita mempunyai hutang kepada exchange dealer itu sebesar 66 juta. Oke. Gampangnya gini aja deh, FC receivable-nya aja kita lihat ya. Nah, harusnya kalian punya piutang itu sebesar 66 juta. Piutangnya kepada kalian itu sebesar 66 juta. Namun, di sini sesudah kalian bandingkan dengan si spot rate-nya, kalian itu mendapatkan 66.500.000. Jadi yang harusnya kalian mendapatkan hanya 66 juta, tapi ternyata saat melakukan jurnal penyesuaian kalian mendapatnya 66.500.000. Jadi ada selisih dong. Selisihnya adalah selisih untung. Karena itu tadi, yang seharusnya kalian hanya mendapatkan 66 juta, tapi di sini kalian mendapatkan 66.500.000. Maka mendapatkan transaction gain. Oke, kita jurnal transaction gain-nya. Sama accounts, FC receivable from ED. Oke. Jadi paham ya? Maaf tadi agak kebelit-belit. Udah malam jadinya error sedikit ya. Maaf ya. Yang harusnya kalian mendapatkan foreign currency atau mata uang asingnya itu sebesar 66 juta. Jadi kalian mendapatkan
66.500.000, berarti ada selisih 500.000. Jadi di sini kalian masukin 500.000. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau misalnya melakukan forward kontrak, berarti itu melakukan kontrak kan atau perjanjian. Jadi walaupun dia untung kayak atau rugi kayak gitu, atau kursnya naik, kursnya turun, tetap bodo amat. Yang dibayar tuh ya yang awal tadi. Maka setelah melakukan jurnal penyesuaian ini, kita melakukan juga jurnal yang saat kita membayar ya, atau melunasi hutang kita kepada si exchange dealer tadi yang ini. Kita membayar hutang kita kepada exchange dealer untuk mendapatkan foreign currency, oke? Jadi rupiah kita keluarkan. Mana nih? Nah, di sini ya. Cashnya kita keluar, lalu rupiah payable-nya kita berkurang. Sebesar berapa? Rupiah payable kita berkurangnya sebesar berapa sih? Ya sebesar yang perjanjian awal tadi. Perjanjian awal tadi kita berapa sih? 66 juta. Maka kita mengeluarkan 66 juta. 66 juta. Oke, 66 juta. Lanjut lagi. Karena kalian sudah mengeluarkan uang untuk mendapatkan mata uang asing, maka jurnalnya adalah investment in FC investment in foreign currency atau investasi dalam mata uang asing pada FC receivable, karena kan si from ID-nya atau exchange dealernya udah ngasih uang ke kalian mata uang asing ya kan, maka piutangnya exchange dealernya itu berkurang dan investasi kepada mata uang asingnya kalian bertambah. Itu sebesar berapa? Kalian hitung aja nih, kalian lihat di sini. Pertama, FC receivable kalian 66 juta. Lalu di bawahnya bertambah jadi 500.000, bertambah 500.000. Jadi 66 juta ditambah 500.000 jadinya 66.500.000. Jadi kalian tulis di sini 66.500.000. Ini juga 66.500.000. Oke, sudah selesai? Belum selesai, Deng. Nah, terakhir kita melakukan pembayaran kepada supplier ya. Berarti accounts payable kalian berkurang. Accounts payable berkurang di debit. Lalu investment in FC-nya berkurang. Kenapa? Karena kalian membayarkan. Membayar berarti investasi dalam mata uang asingnya itu kalian berkurang kan. Berapa sih nominalnya? Kalian hitung lagi nih. Accounts payable kalian berapa awalnya? 72 juta. Lalu kalian lihat nih jurnal penyesuaiannya. Berkurang dong, 72 juta dikurang 5.500.000. Berapa hasilnya? 66.500.000. Berarti kalian tulis di sini 66.500.000. Oke, sudah selesai. Jurnalnya sampai sini. Sebenarnya mudah ya kalau misalkan kalian ikutin dari awal dan kalian cerna baik-baik ya. Sebenarnya mudah. Kalau misalkan kecepatan atau gimana kurang jelas, kalian bisa tulis komen box di bawah. Dan juga kalian bisa ulang-ulang video ini ya. Oke, bisa di-download juga kan, bisa diputar ulang malahan ya. Lanjut ya, jadinya 8 November 2018. 8 November 2018, jurnal kita lihat soalnya.
PT ABC menjual 30 unit barang impor kepada PT BAC di Malaysia dengan harga 360.000 dan akan dilunasi tanggal 5 Januari 2019 dengan melakukan forward kontrak. Nah, jurnalnya seperti biasa ya. Menjual berarti kalian menambah accounts receivable ya. Kan piutangnya bertambah kan karena kalian menjual. Lalu pada sales, penjualan. Berapa sih nominalnya? Ingat ya, di sini dengan harga. Oke, dengan harga MYR 360.000. Berarti itu kalian harus hitung dulu 30 unitnya. 30 unit dikali sama 360.000 ringgit Malaysia dikali lagi sama spot rate-nya. Spot rate pada tanggal 8 November itu sebesar 120. Benar? Nih. 8 November Malaysia, oh salah, sorry. Itu 3366, oke? 3366. 3366. Oke. Nah, kalian tinggal masukin deh nih ke rumus. 30 unit dikali 360.000 dikali lagi sama 3366. Hasilnya 36M. Sekian-sekian. Nah, ini kalian link lagi ya. Benar ya? 30 unit dikali sama 360 unit 360.000 dikali lagi sama spot rate-nya di Malaysia ya. Dia menjualnya di Malaysia. Lanjut lagi, setelah accounts receivable pada sales, karena dia melakukan forward kontrak pada saat itu, berarti kalian harus melakukan forward rate-nya, menghitung forward rate-nya. Forward rate pada saat itu adalah 3267. Jadi kalian tulis rupiah. Oh, salah nih. Ini salah ya. Ini tanggal 8 November. Maaf ya. Agak salah nih. Karena udah malam, maaf ya. 8 November selesai. Maksudnya nulis revisinya ya. 8 November. Oke, 8 November kita jurnal lagi 30 dikali 30 unit dikali sama 360.000 tadi. Dikali sama forward rate-nya. Forward rate pada saat 8 November adalah 3267 ya. Oke. Jurnalnya gimana? Tadi kalian lihat coba di sini. Saat melakukan penjualan, saat melakukan pembelian, itu kan FC receivable from ID ya. Jadi piutang dari exchange dealer ya. Lalu kalian mempunyai hutang kepada exchange dealer. Nah, untuk pembelian itu berarti dibalik. Jadi rupiah receivable from ID pada FC payable to ID. Kenapa begitu? Kan saat kalian melakukan penjualan kepada mata uang asing atau kepada pembeli kalian yang ada di luar negeri, berarti kalian mendapatkan mata uang asingnya dong, ya kan? Kalian ingin mengubahnya ke rupiah. Jadi kalian mempunyai mata uang asing dan kalian harus memberikannya kepada si exchange dealer. Maka di exchange dealer atau kita mengakuinya itu sebagai hutang kita kepada exchange dealer. Dan exchange dealer kita mengakui
kalau misalnya exchange dealer punya piutang kepada kita berupa rupiah. Oke, sampai sini paham ya? Ini kita tulis lagi 30 dikali 360.000 dikali 3267. Hasilnya 35M sekian-sekian. Ini kita link lagi. Geser. Oke, sudah selesai di sini jurnalnya. Nah, karena ini melakukan 5 Januari ya, melakukan pelunasan 5 Januari. Nah, kita harus melakukan juga jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang dia belum bayar atau masih menjadi hutang atau piutang. Nah, jurnal penyesuaiannya itu buat si 8 November ini, oke? Kita buat tanggal 31 Desember 2018. Jurnalnya sama seperti yang di atas tadi, yang si accounts payable pada transaction gain dan lain-lain. Ini kita samain juga, agak ribet, oke? Perbedaannya nanti ada di sini. Yang tadi kan kita membandingkannya dengan forward rate tadi dengan spot rate ya. Nah, ini kita menggunakan forward rate dengan forward rate karena dia belum melakukan pelunasan. Dia hanya baru melakukan jurnal penyesuaian saja. Jadi kita masih menggunakan si forward rate juga sebelum sesudah. Sebelumnya dia berapa? Kita lihat di sini. Kita lakuin yang ini dulu ya. 36 352 800. 36 352 800. Kebanyakan enggak? 36 352 800. Ya, bener ya. Nah, di sini sesudahnya itu kita lihat di sini nih. Pada tanggal 31 Desember kita spot rate itu adalah 3215. Jadi kita hitung 30 dikali 360 dikali sama 3215 sebesar 3472. Oke. Ini nggak bisa sih ya. Kenapa ya? Bentar ya. Oops, sorry. Ini coba. Kita coba dulu 30 unit dikali 360 dikali sama 3215. Bisa nggak bisa tuh diantarnya. Gini. Oke, 3472. Oke, 34722. Jadi harusnya kalian mendapatkan piutang atau menerima piutangnya itu sebesar 36.352.800. Nah, ternyata pas lagi dihitung-hitung kalian ternyata mendapatkan 34.722. Jadi piutangnya itu menjadi turun dong, maka kalian rugi. Jadi pada saat itu kalian rugi transaction loss. Karena rugi. Pada accounts receivable karena hutangnya atau piutang customer kalian berkurang, ya kan? Accounts receivable-nya berkurang berapa? Sebesar berapa? Ini nggak bisa ya rumusnya ya. 36 352 800 dikurang sama 34722 sebesar 163080. 1630.800. Nah,
sebesar 1M. Ini rugi. Oke. Sebenarnya jadi harusnya kalian mendapatkan uangnya sebesar 36 juta, tapi karena di ininya spot rate-nya turun dari yang harusnya 3.366 jadi 33.215, turun dong. Jadi kalian mendapatkan loss ya. Loss-nya itu sebesar 16.30.800. Oke. Jurnalnya, transaction accounts receivable-nya sudah selesai. Lanjut lagi ke yang FC payable to ED ya. Nih yang ini. Kita jurnalnya yang ini nih sekarang. FC payable to ED. Ini kita hitamkan dulu. Di sini kita tulis di sini deh. Sebelum, sesudah. Sebelumnya, kita lihat di sini sebelumnya. Sebelumnya itu 35.283.600. 35.283.600. Ya nggak? 35.283.600 ya, kurang 0. Nah, 35.283.600 sesudahnya nih. Karena kita masih melakukan jurnal penyesuaian, maka kita tetap melakukan forward rate nih yang atas. Kita masih membandingkan dengan forward rate nih ya, di sini. Oke. Berarti di sini kalian tulis 30 unit dikali 360.000 dikali sama 3389 sebesar 36601. Jadi sebelumnya itu kalian harusnya mendapatkan, atau kita lihat ya, kita menganalisa lagi, oke? Harusnya kalian mendapatkan rupiah receivable dari si ID-nya itu 35.283. Namun saat melakukan kita melihat di sisi FC payable to ID-nya sama kayak tadi ya. FC payable to ID. Jadi yang harusnya kita melakukan saat jurnalnya itu FC payable-nya to ID-nya itu, kita harusnya mengeluarkan mata uang asingnya itu sebesar 35.283. Ternyata saat melakukan jurnal penyesuaian, kalian harus mengeluarkan 36 juta. Oke, jadi kalian rugi lagi. Rugi. Ya. Karena saat kalian mau melakukan pelunasan ternyata kursnya naik gitu. Jadi 36.601.200 dikurang sama 35.283.600. Hasilnya adalah 131.7.600. Nah, kalian rugi 1M 317. Oke, karena rugi, transaction loss ada di debit. Di debit pada FC payable to ID. Sebesar berapa? Ya sebesar tadi 131.7.600.
Ini 131.7.600. Oke. Selesai deh jurnalnya sampai sini. Kita lanjut. Masih belum selesai jurnal pelunasannya ya. Jurnal pelunasan ini kita tebelin lagi. Jurnal pelunasannya ada di tanggal 5 Januari. Oke, kita buat 5 Januari 2019. Nah, saat pelunasan kita melakukan jurnal penyesuaian lagi. Oke, sebelum dan sesudahnya kita buat lagi. Nah, ini sebelum, ini sesudah. Sebelum dan sesudahnya kita bandingkan sama yang baru ya. Sebelumnya itu jadinya 34722. Oke, di sini 34722. Nah, 34722 ini sesudahnya kita lihat spot rate-nya. Ini 30 unit dikali 360.000. Dikali lagi, kita lihat 1 Januari 2019, spot rate-nya adalah 3130 ya. Nih, 3130. 3130. Hasilnya adalah 33 juta. Makin rugi ya kan? Yang harusnya kalian mendapatkan uang sebesar 34 juta, tapi ternyata kalian mendapatkan 33 juta. Oke. Jadi ruginya berapa? Kita hitung 34722 dikurang sama 33804. 918 juta. Oke. Ini rugi ya. Seperti yang tadi saya bilang, rugi berarti transaction loss. Transaction loss kita taruh di debit. Transaction loss pada accounts receivable. Karena piutang dia berkurang kan? Sebesar 918. Oke, sudah. Lanjut lagi ya. Kita tulis lagi sebelum dan sesudahnya. Oke. Sebelumnya kita lihat nih di sini. Sebelumnya kita lihat yang transaction-nya ya. Transaction loss itu 36.601.200. Seperti yang tadi saya bilang, kita bandingin di saat pelunasan kita harus bandinginnya dengan spot rate. Jadi sebelumnya itu adalah 36.601.200, kita bandingkan dengan spot rate yang berlaku pada saat itu juga, yaitu 33.804.000. Oke. 33.804.000. Nah, ini kurangnya. Nah, 33 juta sekian. 33 M. Jadi, kita lihat di sini yang seharusnya FC payable to ID-nya atau kita mempunyai hutang kepada si ID-nya itu sebesar 36.601.200, kita hanya membayar 33.800.04. Oke.
Jadi kita mendapatkan gain. Karena kan sebelumnya kan 36601. Ya. Nah, sekarang itu 33. Maka kita mendapatkan untung. Untung sebesar, kita hitung, 36601 200 dikurang sama 33804 sebesar 2797 200 sebesar 2M kita untungnya. Oke. Nah, di sini transaction gain ada di sebelah kredit. Lalu di sininya di debitnya itu adalah FC payable to ED. Oke. Jadinya FC payable to ED-nya sebesar 2797 200. 2797 200. Oke. Ini kita bold lagi. Lanjut lagi. Waktunya kita melakukan pembayaran. Saat melakukan si customer kita membayar kepada kita. Oke. Investment in FC. Kenapa? Karena kan customer bayar kita dengan menggunakan mata uang asing kan. Nah, kita melunasi hutangnya dia, piutangnya dia. Investment in FC pada accounts receivable, kita lihat accounts receivable-nya dia di awal tadi nih, 36352 800. Oke. $36,352,800 dikurang sama nih. Coba kita hitung 36,352,800 dikurang sama 1630,800. 34,722. 34,722. Nah, sebenarnya gampang aja, kalian hanya lihat yang di sini nih. Nih, yang sebelumnya. Oke? Sebelum yang di sini. Kalian ikutin aja sebenarnya sih. Ya. Kalian ikutin yang sebelumnya. Sebentar. Salah dong. Nah, 34,722,800 ini dikurang lagi sama 918. Hasilnya 33,804. Yang ini kalian ikutin, oke? Karena itu yang terbaru ya. Maaf ya. Tiga 33,804. 33,804. Nah, sudah. Lanjut lagi. Kita jurnal atau kita memberikan investment in FC kita. Investment in FC pada FC payable to ED ya. Oke, kita lihat lagi di atas, kita hitung secara manual atau kalian bisa langsung
ambil yang ini. Sama ini, 33804. Sama kok, kita hitung ya. Coba ya. FC payable to ID. Kita hitung 35283600 ditambah 1317600 dikurang 2797200. Nah, harusnya sama 33804. Dan ini kita sama 33804. Nah, sudah. Terakhir deh, jurnal terakhirnya yaitu kita mendapatkan cash karena kita sudah memberikan mata uang asing kita kepada exchange dealer, maka exchange dealer harus memberikan rupiah kepada kita. Oke, di sini rupiah receivable from ID. Cash pada rupiah receivable from ID yaitu kita lihat di sini rupiah receivable from ID-nya berapa? 35.283. Berarti 35M. Oke. Tinggal tulis deh 35.283.600. Nah, di sini 35.283.600. Sama ini, oke? Sama ya. Jadi jurnalnya seperti ini aja. Sebenarnya mudah loh. Ya, jurnalnya seperti ini aja sih. Cuman mungkin kalian ribetnya itu di bagian ininya nih, jurnal penyesuaian atau saat melakukan sebelum dan sesudahnya. Itu kalian harus hati-hati ya. Kalian harus hati-hati seperti tadi saya ya, agak bingung atau bukan bingung sih sebenarnya karena udah malam ya. Karena besok saya juga kerja gitu kan. Jadi saya agak moodnya agak gimana gitu dan ya lelah mungkin ya. Jadi ya gitu ya. Kalian harus perhatikan sebelum dan sesudahnya. Sebelum dan sesudahnya kalian harus lihat ya baik-baik ya, nggak boleh sampai salah di situ. Ya. Jadi segitu dulu pertemuan kita hari ini atau video kali ini. Benar kan 1 jam? Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Maaf jika ada salah-salah kata saat ini. Dan maaf juga saat pembelajaran juga ada sedikit kendala, yaitu saya bingung sendiri karena saya lelah gitu kan. Maaf ya. Terus kalau misalnya ada suara yang ribut-ribut atau suara saya serak nih seperti sekarang, maaf. Karena saya juga kurang enak badan ya. Oke. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mungkin saya akan membahas ulang lagi tentang materi foreign currency ini, soal kasus lain. Tapi mungkin dengan 4 transaksi, berarti kalau misalnya ditambah sama pelunasan berarti 8 tanggal transaksi ya. Nanti saya buat itu pembeliannya tanpa menggunakan forward contract, lalu pembeliannya dengan menggunakan forward contract, menjualnya dengan forward contract, dan menjual tanpa forward contract. Oke, saya akan membuat 2 itu dengan menggunakan dan tidak menggunakan forward contract, baik membeli walaupun menjual. Oke. Ditunggu video selanjutnya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe, lalu klik loncengnya dan klik all. Oke? Biar kalian mendapatkan notifikasi jika saya melakukan atau mengupdate YouTube. Oke? Bye bye. Malam.